Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Fauzia dari semester 5B PAI atau Tarbiyah STAI Yamisa Soreang. Nah, di sini saya mau ngapain? Ya, di sini saya mau menjelaskan di dalam konten YouTube semester 5B PAI ini saya akan mengulas kembali materi tentang yang berhubungan tentang komunikasi pembelajaran. Nah, nanti ada beberapa yang akan saya sampaikan dan saya jelaskan. Meskipun misalnya kalau materinya kurang jelas atau materinya kurang tepat saya jelaskannya, mohon maaf sekali sebelumnya karena saya di sini juga sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu, kita sharing aja sambil ngobrol-ngobrol secara virtual ya kan. Karena ini juga termasuk dalam salah satu untuk memenuhi persyaratan penilaian mata kuliah komunikasi pembelajaran di kampus saya gitu, di STAI Yamisa Soreang. Nah, buat kalian yang belum tahu STAI Yamisa Soreang itu di mana, tepatnya di tengah-tengah alun-alun Soreang gitu ya. Kalau dari arah Bandung itu yang mau ke arah Ciwidey gitu. Kalau dari Ciwidey yang mau ke arah Bandung gitu. Pokoknya di pusat alun-alun Soreang ada di situ. STAI yang bisa pokoknya ya. Nah, buat kalian juga yang mau kuliah atau jauh nih tempatnya, yang daerah pelosok ke sana, kalian bisa juga kayak saya bisa STAI yang bisa ketemu aku juga nanti gitu kan, kita bareng-bareng sama-sama belajar. Insya Allah amanah dan kita bisa menjadi guru PAI yang the best, baik dan lebih inovatif gitu ya di zaman yang sekarang ini. Oke, sebelum banyak basa-basi dan bercerita, kita langsung aja ke dalam materinya. Oke, udah siap belum? Kita bareng-bareng sih sama-sama belajar aja mengulas tentang pembahasan di dalam komunikasi pembelajaran. Karena komunikasi pembelajaran itu banyak banget gitu kan. Bukan tentang komunikasi antar kita dan pasangan, kita dan orang tua gitu kan, tapi komunikasi juga banyak halnya. Karena kalau nggak ada komunikasi ya semuanya nggak akan berjalan gitu. Nih contohnya kayak gini ya, kita harus berkomunikasi dengan orang-orang yang misalnya jauh, atau kita punya pasangan terus LDR gitu kan, ya harus ada komunikasinya gitu biar tetap menjalin hubungan dengan baik gitu. Karena kalau nggak ada miskomunikasi ya semuanya bakal berantakan gitu aja, karena komunikasi nomor satu dan paling penting. Oke, let's go, kita lanjut ke materinya guys. Kita lanjut aja nih ya ke materinya. Nih materinya udah di sini, tentang teori belajar konstruktivisme. Denger sih apa sih konstruktivisme itu gitu kan. Nih kita langsung angkit nih ya, kita lanjut lagi. Nah, tentang pengetahuan teori konstruktivistik, apa sih itu tuh kan. Nih buat yang belum dengar, nah, pengetahuan bukanlah kumpulan fakta dari suatu pernyataan yang sedang dipelajari, melainkan sebagai konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman maupun lingkungan. Nah, jadi bukan cuman kumpulan tentang fakta dari suatu pernyataan doang gitu. Jadi nggak harus terfokus gitu ya sama ini tuh faktanya dari buku ini begini enggak kan, nggak selalu semuanya itu benar, karena setiap orang tuh punya pendapatnya juga masing-masing, ada dari beberapa hal contohnya gitu kan. Nah, kita juga bisa lihat faktanya atau hasil yang bisa kita lihat itu bisa dari objek, pengalaman maupun lingkungan gitu kan. Jadi nggak terpaku sama satu tujuan aja gitu. Nah, terus ada juga. Nah, kemudian pengetahuan bukanlah suatu yang sudah ada dan tersedia sehingga orang tinggal menerimanya, melainkan suatu pembentukan yang terus-menerus oleh seorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman baru. Nah, jadi kalau misalnya kita cari pengetahuan, kita tuh nggak bisa menyimpulkan karena yang udah ada gitu. Jadi harus cari lagi gitu yang lain. Ngerti nggak sih kalian yang saya omongin gitu kan? Jadi nggak selalu semua itu tertuju pada bahan yang udah tersedia gitu kan. Kita bisa observasi ke objek-objek yang lainnya yang menemukan bukti-bukti lain bahwa ya nggak itu aja gitu kan. Oke, next.
Nah, ada juga bukan suatu barang atau dapat dipindahi dari pikiran seseorang yang telah mempunyai pengetahuan terhadap orang lain yang belum memiliki pengetahuan tersebut. Nah, pengetahuan juga bukanlah yang sudah ditentukan, melainkan suatu proses pembentukan. Semakin banyak seorang berinteraksi dengan objek dan lingkungan, maka pengetahuan dan pemahaman dan objek yang dari lingkungan tersebut akan meningkat lebih rinci. Jadi kita tuh nggak bisa loh nyimpulin orang yang udah pintar, yang udah tahu tapi dia kurang bergaul gitu maksudnya. Jadi secara nggak langsung, walaupun nih saya pribadi merasa saya bukan orang yang pintar, saya bukan orang yang mengetahui segala ilmunya, tapi dengan kita semakin banyak berinteraksi atau semakin kita bergaul dengan hal-hal yang positif dengan orang-orang, nah di situ juga kita menambah ilmu pengetahuan kita gitu. Jadi kita tuh nggak bisa nyimpulin bahwa orang itu pintar, bahwa itu orang yang tahu segala pengetahuannya, enggak gitu loh guys gitu. Jadi kita tuh bisa memanfaatkan lingkungan tapi dengan hal-hal yang positif. Jadi semakin kita banyak bergaul dengan hal-hal yang baik, semakin banyak juga kita ilmu yang bisa kita dapat gitu. Meskipun ada saya kita bergaul sama yang gak baik juga, ya nggak apa-apa gitu, yang penting kita bisa menahan diri kita untuk tidak terjerumus hal itu. Jadi bisa jadiin pelajaran gitu buat cerminan, oh kalau kita ngelakuin A hasilnya bakal A gitu. Nggak mungkin kan kalau kita ngelakuin B hasilnya langsung D, nggak kan gitu. Jadi nggak terpaku sama yang udah ada gitu, tapi terpaku sama proses gimana sih kita bisa bikin ini, masa tiba-tiba jadi gitu. Jadi harus ada prosesnya, dan semakin kita banyak berinteraksi bergaul, semakin juga kita mendapat wawasan dan pengetahuan gitu. Nah, di sini pengetahuan belajar menurut teori konstruktivistik. Belajar adalah proses pemberian makanan atas informasi atau pengalaman yang diterima. Kemudian, kegiatan belajar lebih dipandang dari segi prosesnya daripada fakta-fakta yang terlepas. Next, belajar adalah proses perbentukan pengetahuan, dan pembentukan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang belajar, sehingga orang tersebut harus melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna terhadap hal-hal yang sedang dipelajari. Nah, jadi bukan cuman yang kayak tadi aku jelasin gitu kan. Nah, intinya seperti itu sih ya. Nah, terus kendali belajar yang sepenuhnya ada pada siswa. Peran guru membantu agar proses pengonstruksian pengetahuan oleh siswa berjalan lancar gitu. Kenapa? Contohnya gitu kan, ini dalam sekolah siswa itu harus punya dukungan guru, karena kalau misalnya dia membaca suatu buku tapi dia main menyimpulkan tanpa tahu ini dasarnya tuh dari mana gitu kan, jadi kita bisa salah arah, kita bisa salah menanggapi gitu, karena tidak ada guru yang mendampingi, menjelaskan bahwa sebenarnya tuh ini tuh begini loh, kenapa ini bisa jadi begini gitu. Makanya itu peran penting bagi seorang guru, orang tua, untuk membantu membimbing anak-anaknya agar tidak salah jalan gitu. Kemudian di sini ada juga tugas utama guru menurut pengetahuan konstruktivistik. Nah, ada juga tugas utama sebagai guru di sekolah: menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak, menyediakan dukungan dalam proses belajar siswa agar siswa mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Kenapa gitu? Kenapa guru harus kayak gitu tugasnya? Kenapa gitu kan, ada yang nanya seperti itu. Karena kalau misalnya si anak tidak ada dukungan seperti itu, dia tidak bisa menumbuhkan perkembangan pada dirinya sendiri. Kadang secara nggak langsung kita juga yang udah dewasa tetap masih butuh bimbingan, dukungan, agar kita tuh nggak insecure, kita tuh nggak salah ngambil keputusan gitu kan. Jadi ya itu pentingnya komunikasi itu seperti itu gitu guys, gitu contohnya itu dalam sekolah. Kemudian di sini ada menurut penjelasan apa ini ya, ada bahasa Inggris guys, pokoknya salah satu tokoh Annie Grant gitu ya, ini menurut ini nih sorry susah banget bacanya, ya ampun. Nih, menurut John Dewey, pendidikan yang baik harus melaksanakan proses pembelajaran yang memungkinkan terjadi proses konstruksi pengetahuan dalam diri siswa. Nah, jadi yang udah dijelaskan tadi dari awal gitu ya, mohon maaf kalau agak belit-belit gitu. Konstruktivistik itu ya kita tuh harus cari konteksnya, atau contohnya dalam siswa
kalau belajar itu siswa harus menyusun sendiri pengetahuannya berdasarkan informasi dan pengalaman yang diterima. Jadi nggak harus terpaku dalam yang udah ada gitu kan. Jadi harus menyesuaikan informasi yang diterima dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi digabung loh. Jadi nggak selalu terpaku dengan yang dalam buku itu aja gitu. Harus cari informasi dari luar juga gitu. Itu penting sih ya. Nah, next lanjut di sini ada karakteristik tentang pembelajaran konstruktivistik ya. Di sini ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini salah satunya ada 6 pembelajaran karakteristiknya. Yang pertama, materi disajikan melalui dari hal-hal yang umum menunjukkan ke hal-hal yang khusus. Jadi nggak boleh langsung ke intinya, tapi harus ada tahapan-tahapan sebelum ke inti itu ada apa aja dulu gitu ya. Kemudian pembelajaran lebih mengenai pada permunculan pertanyaan dalam ide-ide siswa. Yang ketiga, pembelajaran lebih banyak mengandalkan sumber-sumber data primer. Yang keempat, siswa dipandang sebagai pemikiran-pemikiran yang dapat dimunculkan teori-teori baru. Jadi nggak boleh terpaku doang sama itu gitu. Jadi kita dapat mengemukakan pemikirannya gitu, teori-teori apa saja gitu ya. Terus siswa banyak belajar dan bekerja dalam grup proses. Nah, yang terakhir, bentuk evaluasi lebih diarahkan pada authentic assessment dan portofolio gitu guys. Jadi di dalam komunikasi pembelajaran juga ada teori yang namanya konstruktivisme. Nah, yang barusan saya bahas adalah teori belajar konstruktivisme ya. Apa katanya? Kita ulang lagi. Jadi kesimpulannya, teori belajar konstruktivisme itu kita tuh harus cari lagi, kita harus mencari-cari, bukan hanya terpaku pada satu hal yang sudah disediakan gitu. Jadi kita harus cari. Jadi kita tuh harus melihat lagi bahwa dari entah itu dari lingkungan, entah itu dari pengalaman sebanyak-banyaknya, bisa dari pengalaman lingkungan kita sendiri, bisa dari banyak hal, dari teman, dari keluarga dan lain-lainnya gitu. Karena pengetahuan itu bukan terpaku pada yang udah ada aja gitu. Jadi pengetahuan itu lebih ke prosesnya, bukan ke hasilnya gitu. Karena hasil yang baik pasti mempunyai proses juga yang cukup lumayan atau panjang gitu ya, dilihat bahwa prosesnya tuh kayak gimana gitu, kenapa bisa begini, karena ada prosesnya yang gimana gitu. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Next kita bahas apa lagi ya gitu. Oke, sebelumnya aku meminta maaf apabila masih ada banyak kekurangan, karena di sini ini video pertama aku dan ya cukup nervous lah ya. Yang tadinya pengen ngomong apa jadinya apa, karena agak grogi gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa membuat video yang lebih baik lagi. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak yang kurang, masih banyak yang kurang jelas, atau masih banyak juga kata-kata yang salah atau kurang tepat gitu. Mohon maaf, karena saya di sini sama-sama masih belajar juga. Mohon dibantu untuk pengertiannya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Oke, sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.